Seperti yang telah dikatakan Oda bahwa kemunculan Shanks yang semakin sering menjadi tanda dari berakhirnya One Piece. Mengingat cerita juga telah memasuki apa yang disebut sebagai final saga, maka dari itu terdapat pertanyaan apakah Shanks pada akhirnya akan bertarung melawan Luffy atau tidak. Pasalnya mereka merupakan saingan dalam hal mengejar One Piece, tapi juga di waktu yang bersamaan keduanya memiliki hubungan bagaikan keluarga. Apalagi saat ini terdapat tanda bahwa konflik antara bajak laut Akagami melawan bajak laut topi jerami mulai terbentuk pelan-pelan melalui kerusuhan yang diciptakan oleh Bartolomeo di wilayah kekuasaan Akagami, yang mana itu harus berakhir dengan kelompok mereka dihajar oleh bajak laut Akagami. Bahkan kapal mereka yang dihancurkan oleh Yasop, salah satu eksekutif bajak laut Akagami. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa konflik antara Shanks dengan Luffy tidak bisa dihindari lagi, karena kita akan mengacu pada chapter 1 One Piece, yang mana di sana terdapat benih yang Oda tanam tentang apa yang menjadi alasan logis Luffy untuk melawan orang yang dia hormati itu. Secara keseluruhan, chapter 1 membahas asal-usul kenapa Luffy ingin menjadi raja bajak laut, di mana di sana dia terinspirasi setelah melihat seorang bajak laut yang bernama Shanks yang memimpin krunya. Yang pastinya sebagai kru bajak laut pertama yang muncul dalam cerita, mereka pasti akan mendapatkan porsi yang penting dalam cerita nantinya. Hanya tinggal menunggu waktu saja giliran seberapa kuat mereka ditunjukkan. Yang memang ini mengacu pada bajak laut Akagami yang nampak tidak memiliki celah sama sekali. Di satu sisi mereka terdengar sangat kuat, tapi di sisi lain kita bisa belum melihat banyak aksi dari kekuatan mereka dalam cerita. Inilah yang menjadi alasan kenapa Luffy akan jadi lawan yang cocok untuk dihadapi Shanks. Selama ini Shanks ditunjukkan sebagai karakter yang sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan melawan Yonko Kaido sekalipun terlihat bukan masalah apa-apa baginya. Yang mana menjadi tanda tanya kapan ketika Oda akan menunjukkan sisi lemah dari Shanks. Ada dua kemungkinan, yaitu antara dia dikalahkan oleh Kurohige sehingga menambah motivasi lagi bagi Luffy untuk melawan Kurohige akibat dendamnya yang berkaitan dengan Ace maupun Shanks. Namun lebih pas jika lawan yang akan mengalahkan Shanks adalah Luffy itu sendiri, karena selama ini Shanks selalu digambarkan sempurna, yang membuat dia menjadi karakter favorit bagi banyak orang. Jadinya masuk akal jika tidak ada orang selain karakter utama yang pantas dan berhak untuk mengalahkan karakter se-overpower ini. Alasan lain kenapa Shanks sudah pasti akan melawan Luffy, yaitu berkaitan dengan janji Luffy kepada Shanks di chapter 1. Shanks tidak mengizinkan Luffy untuk ikut bergabung menjadi anggotanya. Sebaliknya dia justru menyuruh Luffy untuk membentuk krunya sendiri. Dan ini membuat Luffy berjanji untuk mengumpulkan anggotanya sendiri yang dia yakin akan lebih kuat dari kru yang Shanks miliki. Janji atau sumpah Luffy itu didengar oleh semua anggota kru milik Akagami. Dan sudah pasti kita akan melihat pembuktian dari Oda tentang kru Luffy yang sudah melampaui kru dari Shanks. Entah itu dengan mengalahkan mereka dalam pertarungan atau mungkin dengan mendapatkan One Piece. Juga pertarungan dengan Shanks bisa menjadi ironi tersendiri atas pelajaran berharga yang diberikan Shanks kepada Luffy. Di chapter 1 kita bisa melihat prinsip Shanks, di mana dia rela dihina namun tidak jika temannya yang dihina. Yang berarti Shanks merupakan seseorang yang sangat peduli kepada temannya. Sebuah pelajaran yang akan diterima oleh Luffy dan diterapkan pada dirinya sendiri. Yang telah kita lihat dalam cerita Jaya, ketika Luffy tidak masalah ketika dia dan Zoro dihina oleh Bellamy dan krunya. Yang sudah jelas Luffy mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Shanks. Prinsip Shanks ini masih bisa dia pegang sampai saat ini. Dan ini dia tunjukkan ketika berkonfrontasi dengan Bartolomeo, yaitu bahwa Shanks langsung bertindak begitu tahu Bartolomeo telah menyebabkan kerusuhan di wilayahnya, di wilayah yang orang-orang percaya padanya untuk melindungi mereka. Makin terlihat lagi ketika kita diperkenalkan pada anggota aliansi bajak laut Akagami, yaitu bahwa mereka justru terdiri dari bajak laut yang tidak terlalu kuat di dunia baru. Shanks sebenarnya tidak membutuhkan mereka dan justru merekalah yang menjadi aliansi karena membutuhkan perlindungan atas nama Akagami. Dan karena mereka berdua memegang prinsip yang sama yaitu peduli terhadap teman, maka Luffy pasti tidak akan diam begitu tahu Bartolomeo telah dilukai oleh Shanks. Mungkin kita berpikir Luffy akan mengalami dilema karena Shanks juga merupakan temannya, namun perlu kita ingat Luffy dan Shanks adalah saingan dalam memperebutkan One Piece. Sementara Bartolomeo adalah aliansi yang telah menjadi bagian dari kelompok topi jerami itu sendiri.
Belum lagi jika Luffy mengingat semua perlakuan baik yang dilakukan oleh Bartolomeo kepadanya, yang terjadi selama cerita Dressrosa, serta jasa tumpangan yang diberikan Barto Club kepada kelompok topi jerami menuju Zou, yang tentu tidak mungkin dilupakan begitu saja oleh Luffy. Tindakan Luffy bertarung dengan Shanks dalam rangka membalas kekalahan dari Bartolomeo juga menjadi bukti bahwa Luffy telah belajar banyak dari Shanks, dan kita yakin Shanks justru akan bangga atas tindakan Luffy melindungi aliansinya itu.